Salam sejahtera, selamat hari Minggu, saudara-saudaraku yang kami kasihi, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akan menyiapkan hati jiwa kita menyatu dengan firman Tuhan. Namun ada baiknya kita awali dengan penyerahan diri. Kita menyerahkan semua pada Tuhan. Kita sejenak saat teduh. Saudaraku, bila masih berkenan, teruslah kau memuji muliakan Tuhan. Jangan lupakan Dia dalam hidupmu. Tuhan baik dan sungguh baik bagi orang-orang yang dikasihinya, termasuk saudara-saudaraku. Sekarang buka pintu hatimu, sebab Tuhan akan masuk dalam jiwa, dalam batin kita melalui firman-Nya. Namun kita dihantar sebuah pujian bagaimana kita segera memasuki bait Allah dan akan menyatu dengan firman-Nya. Kita awali dengan persembahan pujian Uka Bahal Naum Muli. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ke-18 setelah masa Trinitatis tertulis dalam kitab Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Yesaya 5 ayat 1 sampai ayat ke-7. Demikian dituliskan di sana. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya.
dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman kegemarannya. Dinanti-nantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinanti-nantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama dalam khotbah Manang Jamita Minggu nama Godang Sadarion Hobartu Almanakta HKBP. Saudara kami, izinkan kami juga menghampiri saudara sebelum kami lanjutkan khotbah ini. Selamat bersukacita dan merayakan hari ulang tahun HKBP yang ke-162, tepatnya 7 Oktober 1861 sampai 7 Oktober 2023. Tuhan Maha Besar, Maha Kuasa, Maha Pengasih. Ia memperhatikan, menjagai HKBP dari dulu sampai sekarang terus maju, berkembang, dan terus berbuah. Dan diharapkan HKBP terus menjadi berkat bagi sesama, bagi bangsa di dunia ini, dan tentunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara punya kebun sekarang? Ya, bisa jadi ada kebun ubi, kebun nanas, kebun pisang, dan kebun lainnya. Terlepas luas atau sekedar kecil tidak masalah. Tapi saudara punya kebun, saya punya kebun kecil di samping rumah gereja ini. Hanya tanaman kecil, sayur-sayuran ada di sana yang bisa diambil sekali 1 atau 2 bulan. Itu sekedar kebutuhan keluarga saja. Tapi saya ingat-ingat, sejak saya mengerjakan kebun itu teramat susah. Kenapa? Karena di bawahnya banyak batu. Batu yang tajam-tajam lagi, besi-besi lagi, dan sampah-sampah. Tapi saya tabah dan saya bersihkan, saya siangi, saya gemburkan lagi, saya kasih lagi pupuknya, dan suburlah hingga menghasilkan buah. Dan kebun itu terus sampai sekarang bisa kita nikmati sayur-sayuran dari sana. Apa yang kita lihat dari situ yang saya rasakan, kalau kita sungguh-sungguh merawat kebun, kita pasti bisa menikmati. Kita bahagia, dan tentu kebun atau tanaman di dalamnya akan senang, bahagia apabila kita dekat dan memperhatikan tanaman-tanaman tersebut, dan akhirnya tanaman itu menghasilkan buah yang manis. Tapi saudara, dalam khotbah ini sebuah kekecewaan
dicetuskan oleh pemilik anggur, pemilik kebun itu kecewa. Mengapa tidak? Ada sebuah kebun cukup luas. Di dalamnya tumbuh beragam tanaman. Bahkan sampai di puncak ada tanaman di situ. Tapi pekebun itu tiba-tiba kecewa dan menyesal sekali. Mengapa tidak? Karena tanaman itu memang menghasilkan buah di kebun itu. Katakanlah anggur yang ditanam menghasilkan buah, tapi buahnya kecut, asam, dan enak sama sekali. Dia berpikir, apa yang menjadikan ini? Mengapa jadi asam? Padahal ini kusiangi, kuperhatikan, kurawat. Apa mungkin anggurnya tidak mau tahu, tidak peduli apa yang kulakukan? Apa mungkin anggurnya itu hanya tumbuh saja? Karena kekecewaan itu, pemilik anggur pun benci dan ingin memusnahkan tanaman itu. Tak lama, dahannya dipotong, batangnya dipotong, akar juga ditumbangkan, hancur sudah tanaman itu. Kenapa? Buat apa tumbuh kalau toh tidak menghasilkan yang baik, yang manis, yang bisa menyenangkan hati? Buat apa mangga ditanam? Buat apa nanas ditanam? Buat apa pisang ditanam kalau nanti semua buahnya kecut, tidak enak sama sekali? Pemilik anggur itu pun memutuskan untuk menghancurkan tanaman itu. Saudara, mari kita kaitkan cerita kecil itu dengan khotbah hari ini. Dalam kitab Yesaya dikisahkan pemilik anggur dan tanaman itu tentu ada. Sesungguhnya ya, yang mau digambarkan Yesaya dalam nyanyiannya ini, bahwa pemilik dari lahan yang luas, tanah itu adalah Allah sendiri. Lalu di sana tumbuh tanam-tanaman, khususnya anggur, adalah umatnya, bangsanya Israel. Tuhan telah menempatkannya di Yerusalem, tempat yang bahagia, tempat yang menyenangkan, hingga di Sion, di tanah Kanan. Tapi bangsa itu tidak menunjukkan kelakuan yang baik, tidak menghasilkan perbuatan yang bisa menyenangkan Tuhan. Ya otomatis Tuhan marah, Tuhan kecewa. Mengapa engkau seperti itu? Mengapa bangsaku meninggalkan aku? Mengapa bangsaku membuat lagi penyembahan-penyembahan lain? Mengapa mereka melupakan kebaikanku? Sebab aku yang membebaskan, mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan Mesir, membawa ke tanah Kanaan. Aku juga yang menyelamatkan mereka, membawa mereka dari negeri pembuangan, dari Babilonia. Tapi mereka lupa, bahkan mereka menjadi pemberontak. Mereka tidak menghasilkan yang baik. Mereka sungguh-sungguh mengecewakan. Maka akan tibalah nanti hukuman Tuhan bagi umatnya. Saudaraku, dalam tema hari ini digariskan Tuhan menghendaki keadilan dan kebenaran sesungguhnya. Tuhan menginginkan supaya setiap orang, khususnya umatnya, selalu hidup dalam kebenaran. Di halomo de mata jauh bado uhum do habonaron alai buasa majolomai dangulu mangulahuni naso dinggaddo naso uhum do ipaula-ula.
Mengapa umat selalu mengecewakan Tuhan yang menopang, yang menolong, yang menyelamatkan? Tidak tahu membalas budi. Tuhan sungguh kecewa. Tapi saudaraku, Yesaya terus memandangkan ini dengan harapan adanya perubahan, pertobatan bagi umat Allah. Dan mereka akan nanti berbalik, bertobat dan menghasilkan buah-buah yang termanis, yang terindah, yang menyenangkan pemilik anggur, yaitu Tuhan. Betapa capeknya, lelahnya Tuhan itu mengurus kebun anggurnya. Tapi kebun anggur tidak peduli, tanaman itu tidak menghasilkan. Ngamat celu jadi wata mangurusita jolma di tanoon alesi totong do beta se mardosa marjakati tiada hari tanpa dosa. Ya wajar dong Tuhan marah. Kalau dihukum pun kita harus siap. Tapi mudah-mudahan tidak dihukum kita. Sekarang selama 162 tahun HKBP Nabuluni dipelihara Tuhan, dijagai Tuhan, diberkati Tuhan. Hendaklah kita semua warganya menjadi berkat untuk sesama, berkat untuk bangsa-bangsa, berkat untuk dunia, dan kebahagiaan bagi Tuhan, kemuliaan baginya. Jangan kau pernah meninggalkan Tuhan itu. Namun kau harus selalu sungguh-sungguh kepadanya. Rayakanlah sukacita itu. Dan mari menyatu dalam Tuhan. Menyatu dengan pokok anggur. Menyatu dengan Kristus, Roh Kudus. Dan pasti kita akan bahagia di dalamnya. Hasilkanlah buah yang termanis dalam hidupmu. Tunjukkanlah perbuatan kelakuanmu yang baik di hadapan Tuhan. Sehingga kau akan menjadi anak pengasihan dan diberkati. Dan katakanlah, sian kurungan nih dosa ke roh Tuhan. Roh
Tuhan. Biarlah itu sungguh-sungguh menguatkan kami, mewartakan kuasa kerajaan-Mu ke seluruh dunia, dan nama-Mu semakin dipermuliakan dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.